experience in God before we start, so you know where I am coming from. Ya, saya perlu cerita sedikit apa yang melatar belakangi pengalaman-pengalaman saya di dalam Tuhan, supaya sebelum kita mulai, saudara sudah tahu saya ini latar belakang kerohaniannya bagaimana sehingga sampai seperti begini. About 40 years ago, God apprehended me. Ya, katakanlah sekitar 40 tahun yang lalu Tuhan itu menangkap saya begitu, melakukan sesuatu yang sangat signifikan dalam saya. It's like I was arrested by God. Bisa dibilang saya ditawan Tuhan 40 tahun yang lalu itu. And he said to me, Dan dia bilang begini mas saya. I have a plan for your life. Aku punya rencana buat hidup kamu. And many things that I require that I am going to fit you so that you can become. Dan ada banyak hal yang diperlukan untuk melakukan tugas itu, sehingga aku akan memproses kamu, melengkapi kamu, supaya kamu pas untuk tugas yang ditetapkan itu. I had been a ministry in the convention ministry in Australia down in Sydney. Ya, saya dulunya sebelum 40 tahun yang lalu itu, saya punya pelayanan rutin, katakanlah gitu, menjadi pembicara di konvensi para hamba Tuhan se-Australia yang seringkali dilakukan setiap tahun di Sydney. And I had been a pastor for many years. Dan selain itu, sebelum 40 tahun yang lalu itu, saya juga telah jadi pendeta bertahun-tahun lamanya. And so with this call on my life, I resigned and walked clear of all of the human control on my life. Jadi sejak panggilan Tuhan 40 tahun yang lalu itu, saya mengundurkan diri dari semua jabatan-jabatan saya itu, dan saya berjalan sendiri untuk menerima secara jelas arahan-arahan Tuhan dan menaatinya. And I made an agreement with the Lord. Lalu saya membuat suatu kesepakatan dengan Tuhan. I said, Lord, Saya bilang begini, Tuhan, I will go anywhere you send me. saya akan bersedia pergi kemana saja engkau mengutus saya. I will say anything you want me to say. Saya akan mengatakan apa saja yang engkau mau saya katakan. And I will do anything you tell me to do. Dan saya juga akan lakukan apapun yang engkau suruh saya lakukan. But I will not take orders from mankind again. Tetapi saya tidak mau lagi terima perintah dari manusia, atasan saya maksudnya. So I resigned from the ministry and everything. Jadi saya mengundurkan diri dari pelayanan saya waktu itu dan segala sesuatu yang saya lakukan pada waktu itu. I became Des Walter. Jadi dari pendeta, saya menjadi Des Walter saja. That's why I moved the pulpit down here. Itulah sebabnya saya turunkan ini mimbarnya dari atas ke bawah. Di situ kan tempatnya pendeta, di sini tempatnya Des Walter. That's for the professionals. Ini untuk kaum profesi, berprofesi sebagai pendeta gitu, boleh di I situ. am not a professional. Tapi saya bukan berprofesi sebagai hamba Tuhan. You see, today God has taken me around the world for the last 15 years. Jadi sekarang ini selama 15 tahun terakhir, Tuhan telah bawa saya keliling-keliling kemana-mana di dunia. But from that first time about 40 years ago, Tapi sejak kali pertama sekitar 40 tahun yang lalu itu, God has been revealing himself to me. Tuhan telah menyingkapkan dirinya kepada saya. And he's been teaching me who I am. Dan sejak saat itu sampai sekarang dia terus mengajar siapa saya. And those two things have changed my entire life. Dan kedua hal itu telah mengubah seluruh hidup saya. I was totally misunderstood by most of my friends. Dan akibat penyingkapan dan pengalaman saya bersama Tuhan itu, saya telah sangat disalah mengerti oleh teman-teman saya yang Kristen di zaman sebelum 40 tahun yang lalu itu. But the blessing of the Lord began in my life. Tetapi berkat Tuhan mulai terjadi dalam kehidupan saya. About 30 years ago, Kira-kira 30 tahun yang lalu, a doctor examined me and said, you will seorang be in a wheelchair in 10 years. seorang dokter 30 tahun yang lalu periksa tubuh saya, dan si dokter bilang begini, kamu 10 tahun lagi harus duduk di kursi roda, harus pakai I'm kursi not roda. in a wheelchair. Tapi buktinya sampai sekarang saya tidak pakai kursi roda. About 15 years ago, about 15. Sekitar sedikit lebih dari 15 tahun yang lalu, My family thought I was having a heart attack. Keluarga saya mengira saya ini mengalami serangan jantung.
So, of course, my wife is a nurse, of course. Dan karena istrinya Des adalah seorang juru rawat rumah sakit, My 3 daughters are nurses. 3 orang anak perempuan mereka juga juru rawat rumah sakit. And they said, don't listen to Dad. Get him up to the hospital. We don't want to lose him. Iya, jadi waktu Des bilang, saya nggak sakit. Mereka bilang, jangan dengerin papi ngomong apa. Bawa aja dia ke rumah sakit. Jangan-jangan ntar dia mati. So they put me through all of the tests. Jadi Des harus menjalani semua pemeriksaan di rumah sakit. And the specialist sat across the table from me. Lalu setelah itu saya duduk dalam meja berseberangan dengan dokter spesialis jantung. He said, Mr. Walter, you've got a serious heart problem. Dan si spesialis jantung bilang, Pak Walter, Anda punya masalah jantung yang sangat serius. And you need immediate open heart surgery. Dan Anda harus segera dioperasi bypass. So I said, thank you, doctor. Jadi saya bilang, terima kasih dokter. You know, they always love giving you good news. Ya, saudara tahu, namanya dokter itu jarang mau kasih kabar baik sama saudara kan. But I had a ticket in my pocket for my flight from Australia to United States for ministry the next week. Ya, jadi waktu saya diperiksa dan ketemu dengan dokter jantung itu, saya sudah pegang tiket seminggu lagi mau pergi ke Amerika untuk pelayanan. So he made an appointment for that next week in the Brisbane big hospital where they do the open heart surgery. Sedangkan si dokter sudah langsung bikin jadwal bagi saya untuk dioperasi bedah jantung itu minggu depan pas waktu saya mesti pergi ke Amerika. So when I got home, Jadi waktu saya sampai di rumah, I got a second opinion. saya minta pendapat lain. You should always get a second opinion. Jadi kalau dokter memvonis saudara sesuatu, saudara harus selalu minta pendapat lain. No, I didn't ask another doctor. Saya tidak minta pendapat dari dokter lain, I asked my father. saya tanya pada bapak saya. Father, Saya bilang, Bapak atau do I Bapak, have a serious heart problem? apa benar saya ini punya masalah jantung yang serius? He said, I never told you anything about a heart problem. Dan Bapak berkata, aku nggak pernah bilang kamu punya masalah jantung yang I serius. told you to go to United States for ministry. Aku berkata, kamu harus pergi ke Amerika untuk melayani. I said, thank you, Father. Jadi saya bilang, terima kasih Bapak. I rang the hospital. Jadi saya telepon rumah sakit. I said, this is Mr. Walter here. Saya bilang, saya I Mr. believe Walter. you have a bed there booked for me for next week. Dan saya bilang, saya tahu Anda sudah menjadwalkan suatu pembedahan dan juga saya harus I rawat said, inap minggu depan. I want to cancel my appointment Dan saya there. bilang, saya mau membatalkan bedah itu. And I'll call you if I need you. Dan nanti kalau saya perlu kamu, saya telepon kamu. Saya bilang ke rumah sakit. I have never had that Dan operation. sampai sekarang saya tidak pernah mengalami operasi itu. But 10 years later, Nah, 10 tahun sejak itu, jadi kira-kira 7 tahun dari sebelum saat ini, before I go away each trip, I go to the doctor to get him take my blood pressure. He feels my pulse and he sees if I've got a temperature and so on. ya jadi setiap kali saya mau melakukan perjalanan ke luar negeri, saya ada dokter umum yang selalu periksa saya denyut nadi, jantung, ya periksa secara umum lah. And he tells me, it's okay, you can go overseas. It's Jadi all right." biasanya si dokter itu akan bilang, ya kamu badannya oke, kamu bisa pergi ke luar negeri. This day he was taking my pulse and he said, you've got an irregular pulse. Kali itu sekitar 7 tahun yang lalu si dokter ini periksa nadi saya, dia bilang, denyut nadi kamu tidak teratur. I said, what does that mean? Saya bilang, lalu artinya apa? He said, that could be serious. Dokter umum ini bilang, wah ini bisa serius. He said, I can't let you go overseas like that. Saya tidak bisa izinkan kamu pergi ke luar negeri tanpa tahu ini bahaya atau tidak. I'm going to send you back to the specialist. Jadi saya akan kirim kamu ke dokter spesialis yang dulu itu. The Dia bilang, same spesialis heart jantung. specialist. Spesialis jantung yang dulu itu yang 10 tahun sebelumnya. So I'm saying to Father, Jadi saya bertanya kepada Bapak lagi, do I have to do this? Bapak apakah saya harus lakukan proses pemeriksaan ini? He said, yes, I want you to. Dan Bapak bilang, iya saya mau kamu jalani itu. So I went up there Jadi saya pergi ke rumah sakit, and they did an ECG on me. mereka lakukan tes ECG. He's looking at it and he says, he said, I don't think there's anything there for you to worry about. Lalu hasil ECG-nya diperiksa sama dokter jantung itu, dia bilang, ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Then he's looking back through my records
Lalu si dokter jantung ini dia melihat catatan medis saya tahun-tahun sebelumnya. He said, "You were here before." Dia bilang, Bapak sudah pernah kesini I said, sebelumnya. "Yes, sir, about 10 years ago." Saya bilang, oh iya 10 tahun yang lalu kira-kira saya pernah He said, kesini. "You should have had open heart surgery." He said, "I don't see it here anywhere." Dan Bapak kan mestinya dulu di bedah jantung, kenapa sekarang nggak ada catatannya? Dia bilang. I said, "I didn't have it." Saya bilang, ya karena memang saya nggak pernah dibedah. He said, "Why not?" Saya bilang, kenapa tidak? Kata I said, "I'm here, doc." Saya bilang, dok sampai sekarang saya masih hidup kan? You remember you told me if I didn't have this operation, I would die. Ingat dulu Bapak, maksudnya dia bilang sama dokternya, Bapak dulu bilang kalau saya tidak segera dioperasi, saya akan mati. He looked at me for a while. Si dokter jantung pandangin saya untuk sesaat. He said, "Oh, you're one of them." Dia bilang, wah kamu salah satu dari orang gila itu. I said, "I don't know who the them is, but yeah, I probably am one of them." Ya saya nggak tahu siapa yang dia maksud dengan orang gila. I'm Tapi ya, just mungkin telling begitu. you this because this is part of the change that took place in my life. Nah, saya ceritakan ini pada saudara karena ini adalah bagian dari rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saya. The revelation of God, Pewahyuan akan Allah itu which began that 40 years ago, yang telah dimulai 40 tahun yang lalu dalam hidup has saya. continued Pewahyuan itu telah terus right bekerja, to this day. sampai hari ini. Just some months ago, Beberapa bulan yang lalu, God began to reveal more and more truth. Tuhan mulai menyingkapkan lebih dan lebih banyak lagi pada saya. And that has made another change in my life. Dan penyingkapan yang baru-baru ini telah mengakibatkan suatu perubahan berikutnya dalam hidup saya. We've been married now for, well, we were married in 1952. How's your arithmetic? I forget how many years that is now. Yeah. 1952, so that's 40, 48, Almost. 48, 58, 59. We've been married 59 years. Ya, jadi saya dan istri saya sudah menikah hampir 59 tahun sampai tahun ini. But during these last months, Tapi selama bulan-bulan terakhir ini, a change has taken place in my marriage. suatu perubahan terjadi dalam pernikahan saya. We've never had any arguments. Kami nggak pernah bertengkar sebagai suami istri. We've had a wonderful life together. Kami mengalami kehidupan yang sangat indah But bersama-sama. I want to tell you, God has lifted our marriage onto another level. Tapi saya mau cerita pada saudara, Tuhan telah mengangkat kami, level pernikahan kami ke suatu level yang lebih tinggi. The tragedy that I see in the world Tragedi yang saya lihat di dunia ini is so many Christians, adalah begitu banyak orang Kristen, they come to know Christ mereka datang dan mengenal Kristus, intellectually, tapi mengenalnya secara intelek, dengan pengetahuan. and what they learned then, Dan apa yang mereka pelajari secara As I- pengetahuan itu, they took in the doctrines that were associated with their salvation. jadi and katakanlah so mereka on. ikut kelompok kekristenan tertentu, mempelajari dan menganut doktrin kelompok itu, But you never went any further. tapi semua hal-hal atau firman-firman yang didengar itu tidak pernah beranjak atau masuk lebih dalam daripada di sini. Yuk, pikiran saja. If you go back 28 years, Ya, kita mundur 28 tahun. I met a great group of young people. 28 tahun yang lalu saya ketemu dengan satu kelompok anak-anak muda yang luar biasa. Wonderful people Orang-orang yang sangat luar biasa. at that stage. Di tahap itu, di waktu itu. Here they are. Nah, sekarang jadi kita ini di sini. How much has changed in your life? Pertanyaannya, selama 28 tahun ini, berapa banyak perubahan terjadi pada kita? How much more do you know about God today than you knew back then? Artinya, dengan tingkat pengetahuan kerohanian kita pada waktu itu, sekarang ini nambahnya berapa banyak? How much more is Christ being manifested through you today than he was back then? Dengan kata lain, Kristus yang sekarang terekspresi lewat hidup kita, seberapa kuat dibandingkan yang dulu? Pertambahannya berapa? This is the issue. Inilah yang jadi persoalan real. The Christian life is a journey. Hidup kekristenan adalah suatu perjalanan. God said to Abraham, Allah berkata pada Abraham, a heathen man in a heathen country. Abraham itu orang yang gak kenal Tuhan He's di negeri worshiping- yang gak kenal Tuhan. He's worshiping Moloch, Dan bangsa itu, suku bangsanya where Abraham menyembah people Molok. would
sacrifice their children to that God. Dan kebiasaan penyembahan pada Molok adalah katakanlah membunuh anak untuk dipersembahkan kepada And Molok. God said to him, Nah, Allah berkata pada salah satunya pack yaitu your Abraham, bags, Abraham, ayo pak kopermu and get out of there. dan keluar dari lingkungan itu. Leave your parents, Tinggalkan orang tuamu, leave your family, tinggalkan keluargamu, leave your country, tinggalkan negerimu, leave everything, tinggalkan semua. because as of now you are on a journey. Karena mulai dari sekarang kamu memulai suatu perjalanan. And Abraham began a journey. Lalu mulailah Abraham melakukan perjalanan One of itu. the most exciting life journeys that you will ever know. Salah satu perjalanan kehidupan yang paling menarik yang pernah dikenal manusia. I am here today Hari ini saya ada di sini to see you start on another journey. untuk melihat saudara memulai suatu perjalanan baru. And to understand what that journey Dan involves. untuk memahami apa sih perjalanan itu. This morning, Pagi ini I am simply going to lay a foundation saya mau meletakkan suatu dasar saja. because I can do no more Karena saya tidak bisa berbuat than lebih lay dari the itu. foundation that you did not do successfully 28 years ago. Ya karena kelihatannya ada suatu fondasi yang sudah ditaruhkan, dipasang 28 tahun yang lalu, tapi tidak kita manfaatkan dengan benar atau dengan baik. I'm not saying you're not a Christian. Saya bukan bilang sekarang ini saudara bukan orang I'm not Kristen. saying you don't love Jesus. Saya juga tidak bilang saudara tidak mengasihi Yesus. See, you do all of that, Saudara sudah lakukan semua itu. but you haven't really begun the journey. Tapi saudara belum sungguh-sungguh menjalani perjalanan rohani itu. Everywhere I go in the world, Kemanapun saya pergi di dunia, it's exactly the same. kondisinya tepat sama seperti kita, seperti begini. I have watched the change that takes place in many, many lives. Saya sudah melihat perubahan yang terjadi pada banyak orang. So I'm going to begin this morning. Jadi saya mau memulainya pagi ini. If you've got a pencil and paper, you'll need to jot down some references. Kalau saudara mau catat beberapa ayat, saudara boleh catat. It's not that you don't know the Bible, Bukan karena saudara nggak tahu Alkitab, but you've been reading it with your intellect. tapi selama ini saudara baca Alkitab pakai intelektual saudara. And your intellect will not tell you the truth. Dan intelektual saudara tidak akan menyampaikan kebenaran rohani kepada kita. I have not come here just to reminisce with you. Just go over the past and whatever. You know. Ya, jadi saya datang ke sini bukan sekedar untuk mengenang hal-hal yang ini dan itu bersama dengan saudara. But I have come to lay a foundation in your life as the Apostle Paul did when he began that ministry. Tetapi saya datang untuk menaruhkan suatu dasar, suatu fondasi bagi saudara seperti yang Paulus lakukan dalam pelayanannya. He said there's no other foundation that any man can lay except that which is Christ Jesus. Dan Paulus berkata tidak ada fondasi lain yang bisa diletakkan orang dalam kehidupan orang lain selain daripada Kristus. Genesis chapter 1 verse 26. Kejadian 1 ayat 26. You see, you have to go back to the beginning. Jadi kita harus kembali ke awal atau ke permulaan. And we never understood the beginning. Dan kita nggak pernah mengerti awalnya ini. Therefore, you will never understand the journey Akibatnya kalau saudara tidak mengerti if awalnya, you don't saudara understand the beginning. tidak akan bisa memahami perjalanan yang harus dilakukan. The Bible begins with the statement in the beginning. Karena Alkitab mengawali Alkitab ini dengan perkataan pada mulanya. In the beginning. Pada mulanya. A better translation would be first fruits. Terjemahan yang lebih tepat katakanlah buah sulung begitu. That means the original fruit. Itu artinya buah yang original, yang asli. What kind of fruit? Buah yang macam apa? Oranges, apples, or something like that? Jeruk, apel, atau apa? No. Bukan buah yang macam begitu. The original fruit that came from God. Tapi buah yang awal, buah yang mula-mula yang berasal dari Allah. Okay, here we have it. Di sini kita Genesis 1 verse 26. Kejadian 1 ayat 26. And God said, let Berfirmanlah Allah, us make man. That's all. baiklah kita menjadikan manusia. Yeah. Ya. Let Marilah us kita make man.
Baiklah atau marilah kita menjadikan manusia. This is Almighty God. Ini yang bicara adalah Allah yang Maha He Kuasa. has created the heavens and the earth. Dia telah menciptakan langit dan bumi. He has put the sun, the moon, and the stars up there. Dia sudah letakkan, posisikan matahari, bulan, bintang. Not only that, Bukan hanya itu, but God is also a gardener. tapi Allah juga, ya katakanlah tukang taman. Because there was nothing on the earth. Karena pada waktu itu di bumi belum ada apa-apa. So he decided he wanted some trees down there. Jadi Allah memutuskan harus ada pohon, harus ada pepohonan di Where bumi. did the trees come from? Dari mana datangnya pohon-pohon itu? If you have a look in chapter 2 of Genesis Kalau saudara lihat Kejadian pasal 2, and verse 5, Kejadian 2 ayat 5, and every plant of the field before it was in the earth. ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun atau belum ada pohon apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. There were no trees on the earth. Jadi pada waktu Tuhan menjadikan bumi itu belum ada pohon di bumi. What did God do? Lalu apa yang Tuhan lakukan? He said, okay, I'm going to build a forest down there. Dia bilang, ya kok mau ada hutan di bagian situ? No. Dia nggak begitu. He said, I know the people will like mangoes. Apakah Tuhan berkata, oh saya tahu nanti ada manusia akan suka mangga. So he planted one mango tree. Lalu dia tanam satu pohon mangga. That's all. Itu saja. Only one. Hanya satu. Oh Lord, that's not going to be enough. Kita pikir, oh Tuhan cuma satu pohon. Don't you worry. Nggak cukup. Don't you worry. Dan Okay. Tuhan bilang nggak usah khawatir. I'm going to plant one orange tree. Aku akan tanam satu pohon jeruk. But Lord, that's not enough. I mean, there's going to be a lot of people on the earth. Tapi itu kan nggak cukup. Nanti manusia di bumi And they banyak. like orange drinks, so they're going to need a lot of those. Dan manusia akan senang makan jeruk dan perlu banyak pohon jeruk. Genesis 1 verse 11. Kejadian 1 ayat 11. And God said, Allah berkata, I have put the seed in every tree. Aku telah menaruhkan benih di dalam setiap pohon. I put the seed in every tree. Aku taruhkan benih pada setiap pohon. He only needed to plant one mango tree. Jadi pada awalnya hanya perlu tanam satu pohon mangga. Because the fruit on that tree Karena buah dari pohon mangga itu had a seed in it. memiliki benih di Every dalamnya. mango that dropped to the ground Jadi setiap butir mangga yang jatuh ke tanah would produce another tree. akan menjadi pohon baru. Look how many mango trees are on the earth. Sampai sekarang lihat di bumi ini ada berapa banyak pohon mangga. But they had a beginning. Tapi semua pohon itu memiliki asal mula. Are you hearing this? Saudara perhatikan ini. You see? These are important issues. Nah ini hal-hal penting. God is the origin of all the trees on the earth. Allah adalah sumber atau asal mula dari They semua all pohon itu. came from Him. Jadi semuanya bermula dari Allah. Because He put the seed in every tree. Karena Allah menaruh benih di dalam setiap pohon. And in every herb and every other thing. Grass and everything. Ya di dalam setiap rumput, di dalam setiap semak itu ada benihnya. Put the seed in everything. Allah taruhkan benih di dalam semuanya itu. Genesis 1:26. Kejadian 1 ayat 26. God said, let us make man. Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia. Now you need to understand Nah, saudara perlu memahami who God is. siapa Allah itu. Because He's not quite like us. Karena dia tidak tepat seperti kita. Well, as we are in the natural anyway. Maksudnya kita secara natural. Because when God speaks, Karena ketika Allah bicara, it is. maka jadilah In seperti other yang dia katakan. words, whatever God says accomplishes that which it was sent to do. Dengan kata lain, apapun yang Allah katakan, perkataan itu atau firman itu menggenapi misinya dan jadi. Every word Setiap perkataan of the Lord dari Tuhan can never return to Him mustahil kembali kepada dia until it has accomplished what He sent it to do. sebelum firman atau perkataan itu menggenapi misinya dan jadi. Every word. Setiap firman. If God says, let us make man, there's the man. Jadi kalau Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia, maka jadilah manusia itu. So the word that God speaks is vital to us. Jadi firman atau perkataan yang Allah ucapkan itu vital sekali untuk kita.
Now, God never said, Allah tidak pernah bilang, if you read a verse in the Bible, Allah nggak pernah bilang begini, kalau kalian baca satu ayat di dalam Alkitab, then that verse will become your reality. maka ayat yang kamu baca itu akan menjadi realitas hidupmu. No, sir. Allah nggak bilang He begitu. never told you that. Allah nggak pernah katakan begitu pada kita. And you people, Dan kita semua, you know many verses in the Bible, saudara tahu banyak sekali ayat di Alkitab. but not one of them has become your reality. Tapi belum satu pun firman itu yang menjadi realitas dalam hidup kita. You understand what a reality is? Saudara mengerti apa yang dimaksud realitas? The reality is something that always existed and always will exist and cannot change. Sesuatu yang didefinisikan sebagai realitas adalah hal yang telah selalu ada dan akan selamanya ada. Because we're talking about who you are this morning. Karena pagi ini kita sedang bicara tentang siapa saudara. Who are you? Siapa sih saudara? What are you? Apa sih saudara itu? Because that is the reality Karena itulah realitas that God spoke. yang Allah telah firmankan. But many Christians in this world Tapi banyak sekali orang Kristen di dunia have ini never understood who they are, belum pernah memahami siapa mereka. except they gave their heart to Jesus. Kecuali, ya katakanlah mereka menyerahkan hatinya pada Yesus, terima Yesus. Whatever that means. Apa artinya itu? It's not actually in the Bible at all. Di Alkitab nggak pernah ada dibilang suruh mengundang Yesus masuk dalam But hati. see, that's what's been taught to people all around the world. Tapi itulah yang diajarkan kepada orang yang mau menjadi Kristen di seluruh dunia. So as I travel, they tell me. Pardon me? As I travel in Oke. different Jadi countries, ketika saya pergi ke berbagai negara, They semua say, orang "I'm a bilang pada saya, Christian." oh saya orang Kristen. I say, that's wonderful. Saya bilang, wah luar biasa. I said, what Bagus. did you do? Apa yang kamu lakukan? Saya Well, bilang. I gave my heart to Jesus. Dan orang di luar negeri bilang, I saya, believed He died for me on the cross. saya menyerahkan hati saya pada Yesus, atau saya mengundang Yesus masuk dalam hati, dia sudah mati bagi saya di kayu salib, You see, He forgave my sin, dia mengampuni dosa-dosa saya, and now I'm born again. dan sekarang saya sudah lahir baru, kata mereka. Oh, I said, that's wonderful. Dan saya bilang, wah luar biasa. That's intellect. Tapi itu cuma sekedar konsep di kepala, intelek saja. That is intellect. Itu cuma intelek. That's knowledge, Itu pengetahuan belaka, not reality. bukan realitas. A child of God, Seorang anak Allah, a child of God seorang anak Allah that has been produced out of God, yang telah dilahirkan, diperanakan dari Allah, surely should not have a heart attack. mestinya mustahil mengalami serangan Or jantung any kind atau of sickness for pilek that atau matter. apapun gitu kan. And many other things, of course. Dan segala hal-hal yang tidak pantas lainnya. So we've got to discover who are we. Jadi kita ini mesti menemukan, kita ini sebenarnya apa dan siapa. God spoke a word, Allah telah berfirman, and there's the man. dan firman yang diucapkan itu jadi manusia. What did he look like? Manusia yang di Kejadian 1 ayat 26 itu seperti apa rupanya? He had no form at all. Dia tidak punya bentuk sama sekali, tidak punya wujud. That man was pure spirit. Manusia yang diciptakan di Kejadian 1 ayat 26 Why? adalah roh murni. Why? Kenapa? Because he was in the likeness and the image of God. Karena manusia itu memiliki rupa dan gambar Allah. What is God? Allah itu apa? God is spirit. Allah adalah roh. Did you hear that? Saudara God is spirit. Allah adalah God roh. is not a man. Allah bukan manusia. There's nobody that looks like me in the heavenly realm. Jadi dalam alam rohani, alam surgawi, tidak ada makhluk yang tampangnya seperti Des atau seperti kita begini. God is spirit. Allah adalah roh. There's the man Jadi dia berkata jadilah manusia, maka manusianya ada. that God spoke into existence. Dialah manusia yang terwujud atau bermanifestasi berdasarkan firman Until Allah. you hear the voice of God, Jadi sebelum saudara mendengar firman Allah itu, you will never know who you are. saudara tidak akan tahu saudara siapa atau apa. Because your intellect is not capable of telling you. Karena intelektual kita tidak mampu memberikan Except pemahaman ini. you are a Christian because you did this and something else. Intelek kita cuma bisa bilang kamu orang Kristen karena kamu sudah pernah melakukan ini dan tidak melakukan itu. Was that first man a Christian? Saya mau tanya, manusia di Kejadian 1 ayat 26 itu dia Kristen atau bukan? Bingung kan?
He was spirit, Dia roh. in the image and the likeness of God. Dia roh yang memiliki rupa dan gambar Allah. You see, the term Christian Jadi istilah Kristen, actually means a Christ one. Kristen sebetulnya artinya adalah Second question. katakanlah dimiliki oleh Kristus, orang-orang yang dimiliki oleh Kristus. Second question. Pertanyaan kedua, Who was that man? siapa sih manusia di Kejadian The 1 ayat first 26? man. Manusia di Kejadian 1 ayat 26 itu Because siapa? that man is the only man God ever created. Karena manusia yang di Kejadian 1 ayat 26 itu adalah satu-satunya manusia yang pernah diciptakan Allah. God never created another man. Allah tidak pernah menciptakan manusia lain. Cuma Just satu that itu. one man. Cuma satu itu aja. So we need to know who he is. Jadi kita sangat perlu tahu siapa ini. That man is Christ Jesus. Manusia ini adalah Kristus Yesus. He is the only son that God ever created. Dialah putra tunggal, putra satu-satunya yang pernah diciptakan Allah. Come on. Ayo. I can see you looking at me. That's okay. Don't worry. I've had people look at me like that for a long time. Iya, saya bisa lihat saudara menatap saya dengan aneh, dengan bingung. Ya, saya sudah sering dapat tatapan seperti itu. So it was Christ Jesus. Jadi dia manusia Kejadian 1 ayat 26 adalah Kristus Yesus. Do we know that man? Apakah kita kenal manusia itu? Dia itu? Oh, yes. Ya. 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, that man manusia itu was actually born dia on this earth lahir atau dilahirkan di bumi through the Virgin Mary. lewat perawan Maria. And what did he do? Lalu apa yang dia lakukan? He was a strange man. Dia orang aneh, Yesus itu. I mean, when he saw a blind man, he just touched his eyes and the man could see. Aneh dalam arti kalau dia lihat orang buta, dia pegang aja matanya, orang butanya jadi bisa melek, bisa I lihat. mean, the lame man, he just made the lame man so he could walk. Orang lumpuh, dia omongin, dia pegang aja bisa jalan. And there's a man there lying 38 years at the pool of Bethesda. Ada satu orang di samping kolam Bethesda itu, 38 tahun dia terbaring, lumpuh. And Jesus Christ said, pick up your bed and go home. Yesus Kristus cuma bilang, angkat tilammu dan pulang. Oh, I wish there was somebody like that on the earth today. Saya berharap ada orang macam begitu di bumi zaman sekarang. Wouldn't it be wonderful? Bukankah indah sekali kalau ada yang Wouldn't begitu? it really be a wonderful world if we could have somebody like that today? Bukankah dunia ini jadi sangat indah kalau ada orang-orang atau ada orang yang seperti itu sekarang? But that's the only man God ever created. Dialah satu-satunya manusia yang pernah Allah ciptakan. However, Namun, Ephesians chapter 2 and verse 10, dalam Efesus 2 ayat 10, the Apostle Paul says, Paulus bilang begini, Rasul Paulus bilang begini. you are God's workmanship. Kalian semua adalah buatan tangan That's Allah. talking about your body. Di situ Paulus sedang bicara tentang tubuh kita. Because it was God that formed your body, not created. Karena Allah lah yang membentuk, bukan menciptakan, Allah membentuk tubuh saudara. Your body was formed in your mother's womb. Tubuh kita semua dibentuk di dalam kandungan ibu kita. If you want to understand that, read Psalm 139. Kalau saudara mau memahami itu, baca Mazmur 139. And it will tell you, Dan Mazmur itu akan menceritakan pada saudara. verse 15, Ayat 15 mengatakan, it says, and when there was nothing in the womb, he said, I brought the parts of your being together. dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, ketika belum ada apa-apa dalam rahim ibu kita itu, aku Allah mendatangkan bagian-bagian tubuh itu dan menyatukannya di He's situ. talking about you. Dia sedang bicara tentang He's talking kita. about you. Tentang He's saudara, talking about tentang you. saudara. You hearing this? Ya, saudara dengar He's itu? talking about you. Dia sedang bicara tentang saudara semua. This is not just some stuff, floating around in the air. This is reality. Nah, ini bukan suatu hal yang kita pikir, ini cuma omongan-omongan biasa aja. Ini Your adalah realitas. body was never created, it was formed. Tubuh kita tidak pernah diciptakan. Tubuh kita Your dibentuk. body is not you. Dan tubuh saudara bukan saudara. So that first man, Jadi manusia yang Christ pertama Jesus. itu, Kristus Yesus, the Apostle Paul says, Paulus berkata, first of all, your body was formed in your mother's womb. kembali ke Efesus 2 ayat 10, Paulus berkata, tubuhmu
adalah buatan tangan Allah, maksudnya dibentuk dalam But then rahim ibu he kita. says, Lalu Paulus melanjutkan, you were created in Christ Jesus. masih Efesus 2 ayat 10, bagian akhirnya Paulus berkata, kalian semua diciptakan di dalam You Kristus were Yesus. created in Christ Jesus. Kita semua diciptakan di dalam Kristus Yesus. He was a corporate man, if you like. Jadi kalau kita mau gambarkan secara gampang, Kristus adalah manusia korporat. All of mankind Jadi semua umat was manusia in that one man. terkandung berada di dalam satu manusia Every itu. man that's ever been born on this earth was in that man. Jadi semua manusia yang pernah lahir di bumi ada di dalam satu And manusia every itu. man that will be born on this earth was in that man. Dan setiap manusia yang akan lahir di dunia berada di dalam manusia itu. Are you hearing this? Saudara dengar ini? So, every man was in that Christ. Jadi semua manusia berada di dalam Kristus itu atau manusia Your pertama itu. origin, Jadi your beginning asal mula saudara, was as spirit. saudara semua berasal mula sebagai roh. It was as spirit. Kita semua dulunya sebelum punya tubuh You were adalah roh. created spirit, Kita diciptakan sebagai roh, not a body. bukan diciptakan sebagai You sebuah were tubuh. created spirit. Kita diciptakan sebagai roh. And that spirit Nah, roh itu is Christ. adalah Kristus. Are you hearing this? Saudara bisa mengerti ini, menangkap ini? Some of you kind of still looking at me strange. Okay, Saudara don't masih worry. terbingung-bingung menatap saya, ya It's nggak all apa-apa juga. right. But I'm telling you, this is a foundation Tapi saya mau katakan pada saudara, ini adalah suatu fondasi. that millions on this earth have missed. They've never Tapi understood. jutaan orang Kristen di dunia ini tidak memahami fondasi ini. All Dasar I ini. can tell you is, I'm a Christian. Mereka cuma bisa bilang, oh saya orang Kristen, I gave my heart to Jesus. saya sudah terima Yesus. What's that got to do with it? Apa urusannya pernyataan itu dengan realitas Here's ini? your origin. Ini asal mula kita semua. This is the origin of mankind. Ini adalah asal mula dari semua manusia. There's no other origin. Tidak ada sumber lain. Now, turn with me to Acts chapter 17. Sekarang kita ke Kisah Rasul 17. Acts chapter 17. Kisah Rasul 17. And the Apostle Paul is speaking here. Dan Rasul Paulus bicara di sini. And this is what he says. Paulus bilang begini. Verse 26. Ayat 26. And God has made of one all the nations on the earth to dwell. Supaya lebih tepat saya terjemahkan dari bahasa Inggris ya. Dan Allah telah menjadikan dari satu semua bangsa dan umat manusia di bumi. So obviously the Apostle Paul understood the beginning. Jadi jelas sekali bahwa Rasul Paulus memahami soal sumber atau asal mula ini. God has made out of the one. Jadi Paulus berkata bahwa Allah telah menciptakan semua orang dari satu itu, dari yang satu itu. The word blood has been put there by the translators. One blood, it says. We don't have one blood. You don't We have have one one blood. man. Oh, in our English translation. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan satu darah, dalam bahasa Indonesia satu orang. It doesn't matter. It doesn't alter anything. Ya tidak apa-apalah ditambahkan begitu sedikit. So God has made out of the one, which is God. Jadi Allah telah menciptakan atau menjadikan semua manusia dari manusia yang satu itu, ya dari Allah. Who did God create in the beginning? Jadi siapa yang diciptakan oleh Allah pada mulanya? He said all the nations on the earth have come out of that one. Karena Paulus menyatakan bahwa semua manusia di segala bangsa telah berasal mula dari yang satu itu. I never said they were Christians. Saya nggak pernah bilang mereka semua orang Kristen. I said they all came out of God. Saya cuma bilang semua manusia berasal dari Allah. Isn't that incredible? Bukankah itu luar biasa? Now what does that mean? Lalu apa artinya? Apa dampaknya?
That means you're my sister. Artinya yang perempuan-perempuan That ini means adalah you're my saudari saya, brother. yang laki-laki You're adalah my saudara brother. saya. Saudara dan saudari Why? saya. Kenapa? Because there's only one Father Karena kita semua punya Bapa for yang sama all the satu-satunya. nations on the earth. Semua manusia di segala bangsa, Bapaknya sama dan cuma There's satu. only one Father. Come on. Cuma ada satu Bapa, satu Ayah. We are family. Artinya kita semua satu I keluarga. said we are family. Saya berkata kita adalah I keluarga. was born in Australia. Memang saya lahirnya di What do Australia. you think I'm something different totally to what you are? Apakah saudara pikir dengan lahir di Australia saya orang yang berbeda sama sekali daripada saudara? No. Tidak kan? God has made of one all the nations on the earth to Karena dwell. Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia di bumi ini dari satu itu. One of the reasons why I am not in church ministry today Salah satu alasan kenapa saya tidak terlibat dalam pelayanan di gereja sekarang ini is because the church has divided people in every nation that I go into in the world. karena kemanapun, ke negara manapun saya pergi, saya lihat yang namanya gereja telah memilah-milah, mengelompok-kelompokkan orang-orang. There's over 30,000 divisions within the religious world of today. Kalau saudara mau tahu, yang namanya kekristenan di dunia itu sudah terpecah-pecah menjadi lebih dari 30.000 kelompok So atau denominasi. when I began to minister in Africa, Jadi waktu saya mulai melayani di Afrika, I would have pastors' seminars saya mengadakan seminar untuk para pendeta. where I would seek to lay the foundation Di situ with them saya berusaha menaruhkan dasar-dasar rohani ini kepada mereka. so they could take the message out and share Dengan it with the people. maksud supaya mereka bisa mengerti dan bisa memberitakannya kepada orang-orang yang mereka kenal atau melayani. And so these men, Jadi mereka ini, the more they learned about the beginning, semakin banyak para pendeta ini belajar tentang asal mula manusia, the more they realized that they were not one together. semakin sadar mereka bahwa kehidupan natural mereka tidak menyatu, tidak satu. Because I might have 100 or in some cases 200 pastors together. Karena dalam satu seminar, ya rata-rata pesertanya 100 sampai 200 pendeta. But each one had their own church, Tapi setiap pendeta kan punya, ya katakanlah gerejanya sendiri atau denominasinya sendiri. and each church has its own doctrinal statement. Lalu setiap gereja atau setiap denominasi punya doktrin-doktrin mereka sendiri yang And berbeda-beda. they draw a square around it Dan mereka pasang kotak, pasang bingkai atas doktrin-doktrin itu. and say, this is what we believe, this and this and this and this. Dan setiap kelompok bilang, inilah yang kami yakini, ini. No more, no less. Kami tidak percaya yang lebih dari ini atau tidak But kurang the dari next ini. pastor, he's got another list. Pendeta sebelahnya kan punya bingkai lain dengan doktrin lain. It may have a couple more things than this other one didn't have, you Dan di see. bingkai pendeta nomor 2 mungkin ada beberapa hal yang lebih banyak And the next daripada yang ini. pastor, he's got another list. Pendeta yang lain punya daftar yang lain lagi. He might leave out a couple that this guy's had because he doesn't believe that, you see. So his square is complete. Jadi si pendeta yang ini mungkin menghilangkan beberapa poin yang disebut di pendeta ini karena dia nggak percaya, dia tambahkan hal yang lain lagi. In the world, I preach the gospel of the kingdom Dan di dunia ini saya memberitakan Injil Kerajaan Allah. because the gospel of the kingdom is what Jesus preached. Karena Injil Kerajaan Allah adalah jenis Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus. He said to the disciples, go out and preach the gospel of the kingdom. Karena Yesus berkata pada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah Injil Kerajaan Allah. What is the gospel of the kingdom? Apa sih Injil Kerajaan Allah itu? That God is going to take all the nations of the earth Injil Kerajaan Allah adalah Injil yang menyatakan Allah akan, ya katakanlah memenangkan, merangkul semua manusia di bumi. and he's going to turn them into the kingdom of God. Dan dia akan membalikan semuanya, mengalihkan semuanya menjadi kerajaan Allah. One kingdom, Satu kerajaan, one authority. satu otoritas. In this whole world, Di seluruh dunia ini there's only one authority. hanya ada satu otoritas saja, That is the king.
Dan otoritas itu dimiliki oleh Sang Raja, Jesus Christ. yaitu Yesus Kristus. That's all. Itu saja. So, this idea then that we have so many different people that are in authority over God's people. Jadi ide yang sekarang dilaksanakan artinya ada orang yang punya otoritas atas kelompok ini, orang lain punya otoritas atas kelompok lain, dan begitu banyak We'll orang punya never otoritas. establish the kingdom of God on the earth. Kondisi semacam ini tidak akan pernah bisa mewujudkan, menegakkan kerajaan Allah di bumi. But Jesus taught us to pray. Tapi Yesus kan mengajar kita untuk berdoa. He said, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Lalu Yesus bilang, Thy kingdom come. dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, katakanlah, kerajaanmu datang, kerajaan Bapa. Thy will be done on this earth as it is already being done in the heavenly realm. Dan kehendakmu terjadi di bumi ini sebagaimana kehendak itu sudah terjadi di surga, di dimensi surgawi. That can only be under a single authority. Wujud atau doa ini, pernyataan ini hanya bisa terwujud kalau hanya ada satu otoritas atas semua manusia di bumi. So what is the single authority? Nah, otoritas tunggal itu apa? Jesus Christ, Yesus Kristus, that first man. manusia mula-mula itu. The first man God created. Manusia pertama yang Allah ciptakan. But of course he didn't have a body then. Tapi tentunya manusia di Kejadian 1 ayat But 26 itu tidak punya 2,000 tubuh years begini. ago, Tapi sekitar 2000 tahun yang lalu, he came into this world dia datang ke bumi ini, and basically stood up and said, dan pada dasarnya dia berkata pada orang-orang, this is who you are. dia memperagakan, ini adalah kalian. This is Jesus Christ speaking. Yesus Kristus kira-kira bilang begitu. He said, this is who you are. Artinya ini adalah kehidupanku yang kamu lihat, yang aku peragakan ini adalah kehidupan kalian sesungguhnya. And what could he do? Lalu apa yang bisa dilakukan One oleh day Yesus? he's in the boat with the disciples. Satu kali Yesus ada di perahu bersama murid-murid, And a storm comes up. ada badai datang, And the wind blows. angin bertiup kencang, And the waves rise. gelombang naik, And the boat is getting filled with water. dan perahu itu menjadi mulai penuh dengan air. And the disciples said, we're all going to die here. Dan murid-murid berkata, wah kita akan mati semua di sini. And where's Jesus? Dan mereka tanya, mana itu Yesus? See, you can't find him when you want him. Yesus itu tiap kali dibutuhin nggak ada. And the disciples said, well, where is he? Lalu murid-murid tanya, mana dia, mana dia? And somebody said he's asleep in the back of the Lalu boat. ada yang bilang, dia lagi tidur di buritan, di bagian Why belakang was kapal. Jesus asleep in the back of the boat? Kenapa dia tidur di bagian buritan kapal itu? Because the disciples didn't need him until there was a storm. Karena murid-murid nggak pernah merasa butuh dia sampai badai muncul. How many of you people have got Jesus asleep in the back of your boat? Ya bagaimana dengan kita? Kita juga mungkin Yesus kita tidur di buritan kapal. Kita nggak pernah butuh dia You kalau kita nggak butuh understand gitu this? kan. You're supposed to be walking with him every day. Mestinya kita ini berjalan berdampingan dengan dia setiap hari, setiap You're saat. supposed to be talking to him. Kita mestinya ngobrol dengan dia. You're Bicara. supposed to be listening as he talks with you. Dan kalau dia bicara, kita mesti bisa dengar dia. Not asleep in the back of the boat. Jadi nggak boleh sampai Yesus itu tertidur di bagian buritan kapal kita. Everything's fine. Kita kadang-kadang kita pikir kehidupan saya semuanya Until the baik. doctor says to you, Sampai dokter memvonis saudara, I'm sorry, sir, but you've got cancer. mungkin dokter bilang, maaf Pak atau Bu, Anda menderita kanker. And maybe you've only got about 3 months to live. Dan umur Anda paling lama 3 bulan lagi. And then what do you hear? Lalu setelah itu apa yang kita Oh dengar? God, help me! Orang yang divonis Help begitu me, Lord! sama dokter akan langsung I've bilang, got this Tuhan. cancer, help me! Ya langsung orang yang begitu kan jerit-jerit, Tuhan tolong saya sakit kanker, sembuhkan saya, dan macam-macam. And you have to wake God up. Dan kita perlu bangunin Yesusnya, bangun, kerja lu gitu kan. If you've been walking with him, Tapi seandainya selama ini saudara jalan bersama dengan dia berdampingan, you wouldn't have had the problem. saudara nggak akan punya masalah-masalah seperti begitu. I am talking today in terms of reality in people's lives. Hari ini saya bicara dalam pengertian realitas dalam kehidupan setiap orang. That if we do not understand who we are, Dalam arti, kalau kita tidak mengerti kita ini sebenarnya siapa dan apa from the beginning. sejak mulanya. Verse 28. Ayat 28 masih Kisah Acts Rasul chapter 17. 17, verse 28. Kisah Rasul 17 ayat 28.
What does he say? Apa yang dikatakan di He sini? says, in God we live. Paulus berkata, di dalam Allah kita hidup. God is not up in the sky. Saudaraku, Allah itu bukan terapung-apung di There luar is no angkasa sana. God up in the sky. Nggak ada Allah di luar angkasa sana. If there was a God up in the sky, Seandainya ada Allah di luar angkasa you would sana, never know him. bagaimana kita mau kenal Allah yang di sana? Because God is spirit. Karena dia kan roh. And he's invisible. Roh itu tidak kelihatan. So if there's any other God anywhere else, you could never know him. Jadi kalau ada Allah lain ada suatu Allah di luar sana yang berbentuk seperti udara nggak kelihatan, But gimana I'm mau going to tell dikenal? you the truth. Tapi saya mau katakan kebenarannya pada saudara. God dwells in you. Allah itu berdiam God di dwells in dalam you. saudara. God dwells in Allah you. tinggal dalam saudara, God berada dalam saudara. dwells in you. And in every man on the face of the earth. Allah berada di dalam setiap manusia yang hidup di bumi. In God we live. Dan Paulus bilang, di dalam dia, di dalam Allah itu kita hidup. Not because you gave your heart to Jesus, Dan bukan karena saudara telah mengundang Yesus masuk but dalam because hati. there is no other source of life in the universe except God. Tetapi karena tidak ada sumber kehidupan lain di seluruh alam semesta selain Allah. Therefore, Karenanya, you're alive here today. saudara dan saya jadi hidup sekarang ini. Well, I think so, are you? Saya kira kita hidup kan? Masih hidup kan? You're alive. Hidup. Good. That means Christ dwells in you. Itu artinya Kristus tinggal atau berada di dalam setiap kita. And you remember what Christ said? Dan saudara ingat Kristus itu bilang apa? John chapter 10 verse 30, if you want the reference. Kalau saudara mau catat ayatnya, Yohanes 10 ayat 30. He said, Dia bilang begini. I and my Father are one. Kristus berkata, aku dan Bapakku adalah satu. Because God is spirit. Karena Allah itu roh. And when God said, let us make man, the man is spirit. Ketika Allah berkata, mari kita menjadikan manusia, manusia itu juga roh. In the likeness and image of God. Dalam rupa dan gambar Allah. That's you. That's you. Itulah That's saudara, you. itulah kita. That's you. That is who you are. Itulah saudara yang sesungguhnya. That man Nah, manusia itu was the first and only man God created. adalah manusia pertama dan manusia satu-satunya yang Allah ciptakan. But as we said before, Tapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, in Ephesians chapter 2 and verse 10, dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, he says, your body is my workmanship. Tuhan berkata bahwa tubuh kalian adalah buatan tanganku. But you were created in Christ Jesus. Tapi kamunya, bukan tubuhnya, tapi kamu diciptakan di dalam Kristus Yesus. That is the origin of all mankind. Dan itulah asal mula atau sumber dari semua manusia. You see, most of us believe that our life began when we were born into this world. Kebanyakan orang, ya kata orang Kristen juga termasuk, percaya bahwa hidup kita ini dimulai ketika kita lahir sebagai bayi di bumi. That's not true. Tapi itu keliru. In God we live. Paulus berkata, di dalam Dia kita hidup. Or you could say, because of God we live. Atau kita bisa berkata, karena Dia, karena Allah kita In hidup. fact, Jesus Christ said, you live because I live. Bahkan Yesus Kristus berkata, kamu hidup karena aku hidup. And if he didn't live, you'd be dead. Kalau Yesus Kristus tidak hidup, kita semua juga And I mati. would be dead. Saya juga mati. We'd all be dead. Kita semua mati. Because there's no other life in the universe Karena tidak ada kehidupan atau hidup lain di alam semesta ini. except the Christ. Kecuali Kristus, sang kehidupan. In God we live. Di dalam Allah kita hidup. Then he says, Lalu dia berkata, in God we function. dalam terjemahan aslinya dia kata yang berikut, dalam Allah kita berfungsi. In our English Bible it says, in God we move. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sama, dalam Allah kita bergerak. In God we function. Sebetulnya di dalam Allah kita How many of you berfungsi. people are functioning in God today? Pertanyaannya, hari ini sampai dengan hari ini Are you berapa dari saudara functioning in God? berfungsi dalam Allah? Or are Apakah you kita berfungsi? functioning out of a mortal humanity? Kita berfungsi dalam Allah
Maksudnya kita berfungsi dengan bersumber dari Allah atau kita berfungsi dengan bersumber dari manusia fana. See, that was the amazing thing about Jesus Christ. Inilah hal yang luar biasa tentang Yesus Kristus. I mean, he walked on the water. Yesus jalan di atas air, di air. He raised the dead. Dia membangkitkan orang mati. Who is this man? Siapa dia, Yesus Kristus ini? That was the first man God created. Dia adalah manusia pertama yang Allah And ciptakan. Dan You. setiap saudara, setiap kita, you were created in him. kita semua diciptakan, telah diciptakan di dalam dia. Whatever he is today, Jadi apapun dia sekarang ini, that is what you are. itulah kita juga. Tepat sama. In God we live. Di dalam Allah kita hidup, In God we function. di dalam Allah kita berfungsi, And in God we exist. dan di dalam Allah kita eksis atau ada. We exist in God. Kita eksis di dalam Allah. We don't exist apart from God. Kalau tanpa Allah, kita tidak bisa eksis. I'm talking about nobody on this earth exists without God. Saya sedang bicara, tidak satu manusia pun bisa eksis di bumi ini tanpa Allah. Now, people jump to conclusions and say, well, you're trying to tell me everybody on this earth is a Christian. Lalu banyak orang terburu-buru mengambil kesimpulan dan menuduh saya, oh maksud Bapak, semua orang di bumi ini orang Kristen. Need to listen to me carefully. Saya minta saudara dengar saya baik-baik, dengar I have hati-hati. not used the word Christian at Saya all. sama sekali tidak pakai istilah Kristen. I said that's how you were created in the beginning. Yang saya mau katakan adalah begitulah caranya saudara dan semua manusia yang lain diciptakan di bumi ini. So we're following, this is the foundation of your life. Jadi kita sedang mengikuti suatu dasar dalam kehidupan kita masing-masing. Jeremiah chapter 1. Yeremia pasal 1. Jeremiah chapter 1. Yeremia pasal 1. This is the prophet, Nabi Yeremia. and God is speaking to him. Dan Allah bicara kepada Yeremia. And it's found in verse 5. Yeremia 1 ayat 5. Jeremiah chapter 1. Must be over the page. Okay, here we go. Jeremiah chapter 1. Yeremia pasal 1 And ayat the yang Lord kelima. says to Jeremiah, Dan firman Tuhan datang kepada Yeremia. before you were conceived in the womb, I knew you. Sebelum kamu dikandung di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal kamu, kata Tuhan. Did you hear that? Sudah dengar itu? Before you were conceived in the womb, God said, I knew you. Sebelum kamu dikandung dalam rahim ibumu, Allah berkata, aku sudah kenal kamu. That means that your life did not begin when you were born on this earth. Ayat ini menunjukkan bahwa hidup kita tidak diawali, tidak dimulai ketika kita lahir di bumi. You existed before you were ever born on this earth. Kita sudah ada, sudah eksis sebelum lahir di bumi dengan tubuh. Where were you? Sebelum lahir, sebelum dikandung, kita ada di mana? What were you? Apa wujud kita dulu sebelum You were dikandung? spirit, Kita adalah roh. and you were in God, Dan kita ada di dalam Allah. because God is spirit. Karena Allah itu roh. And the spirit in you is not another spirit from God. Dan roh di dalam kita bukanlah sebuah roh yang terpisah dari roh Allah. God is not one spirit, and you are another spirit. Jadi bukan Allah seperti segumpal asap, sebuah roh tertentu, kita segumpal asap lain, roh yang lain. Bukan. There's only one spirit in this whole universe, Di seluruh alam semesta ini, roh hanya ada satu, and that is God. yaitu Allah. And that spirit dwells in you. Dan roh yang That sama spirit itu dwells in you, ditaruhkan you, di dalam you, tubuh you, ini you. sehingga menjadi seperti It begini. dwells in all of you. Jadi roh yang sama ada dalam setiap kita. So when Jesus Christ came into this world, Jadi ketika Yesus Kristus lahir di bumi ini, he basically just stood up and said, pada dasarnya dia hanya ingin mengatakan, look at me, pandanglah aku. because this is what you are. Karena inilah yang aku peragakan, ini adalah kamu. You mean to say that I am whatever Jesus Christ is? Lalu apakah artinya saya memiliki keberadaan yang tepat sama dengan Yesus Kristus? Oh yes. Ya,
Iya. Well, then why can't you raise the dead? Lalu kalau Yesus bisa bangkitkan orang mati, Why kenapa can't you stop the kenapa storm? saudara tidak bisa bangkitkan orang mati? Kenapa saudara tidak bisa Why redakan do badai? Christians have meeting in Australia recently Di Australia baru-baru ini asking God to stop the floods? kan kebanjiran. Lalu orang Kristen kumpul dan berdoa minta Oh Tuhan God, hentikan help banjir. us, stop the floods. It's ruining houses, it's killing some people. Dan mereka bilang, Tuhan tolong kami hentikan banjir supaya karena banjir ini merusak rumah-rumah dan membunuh orang. Why are they doing that? Kenapa mereka berbuat begitu? Because the people don't know who they are. Karena mereka tidak tahu siapa mereka yang sesungguhnya. Genesis 1:26. Kejadian 1 ayat 26. God said, "Let us make man." There's the man. Allah berkata, Allah berfirman, mari kita menjadikan manusia, manusianya jadi. And God said, "I have given to you that man dominion." Lalu Allah berkata kepada manusia ini, aku telah memberikan kepadamu kekuasaan. Hak untuk memerintah. The Hebrew word is connected with the word kingdom. Dan kata dominion dalam kata Ibraninya berkaitan dengan kata kerajaan. It means the right to rule. Kekuasaan di situ artinya hak untuk memerintah, untuk God has berkuasa. given to us, Dan itu sudah diberikan oleh Allah every one kepada of you kita. here, Setiap saudara di sini authority and the right to rule over all the works of God's hands. Setiap kita di sini sudah menerima dari Allah otoritas, hak untuk memerintah atas semua buatan tangan Allah. I have a friend in Australia, Saya punya seorang teman di Australia. and every time I see this man, Dan setiap kali saya ketemu dia, he comes to me with one question. dia datang pada saya dengan sebuah pertanyaan. He says, "You tell me that God is a God of love. Dan dia bilang pada saya, kamu bilang Allah itu adalah Allah pengasih. But he said, you know, in the volcano that was up in New Guinea, there were many, many, many people died. Tapi dia bilang ketika terjadi gunung meletus, misalnya di Papua Nugini, ada banyak orang mati. In the floods in Australia, many people died. Juga dalam banjir baru-baru ini di Australia ada banyak orang mati. He said, how can God be a God of love when he allows all this? Bagaimana Allah itu bisa disebut Allah yang pengasih kalau dia mengizinkan hal-hal macam gini terjadi menimpa manusia? Are you hearing this? Saudara dengar ini? You may have even said the same thing. Mungkin saudara pun mengajukan pertanyaan yang serupa, mirip-mirip. God has given to you dominion over all the works of God's hands. Allah telah memberi setiap saudara hak untuk memerintah, untuk berkuasa atas semua buatan tangan Allah. Have you used that authority? Sudahkah saudara pergunakan otoritas itu? No. Belum. Therefore, Karenanya, you didn't know who you were, did you? saudara sebetulnya tidak tahu siapa saudara yang sesungguhnya. You didn't know who you were. Saudara nggak pernah sadar selama ini siapa saudara You sebetulnya. didn't know that you were created in Christ Jesus. Saudara nggak pernah tahu, nggak pernah sadar, nggak pernah That whatever terwahyu he tentang could itu. do, you can do. Kalau kita diciptakan dalam Kristus Yesus, Isn't that artinya apa yang Yesus Kristus bisa lakukan, setiap kita bisa lakukan. Isn't that what he said? Bukankah Yesus bilang The begitu? things I do, Dia bilang, perkara-perkara yang aku lakukan, he said, you can do also. dia bilang setiap kamu juga bisa melakukannya. Are you listening? Saudara masih menyimak? Uh-huh. You see, there's a big argument here this morning. Tadi pagi ada satu argumen yang perdebatan. Not between you and me, Bukan antara saudara dan saya. but between what you have up in here and what you're hearing me say. Maksudnya pagi ini terjadi suatu perdebatan bukan antara saudara dan saya, Can't tapi be like antara that. pikiran logika saudara dengan pemberitaan yang saya sampaikan. It Saudara pikir, can't be like that. masa sih begini? Nggak You mean mungkin. I can put my hand up and stop the storm? Masa saya bisa cuma angkat tangan aja dan meredakan badai? Well, Jesus Christ did. Tapi Yesus Kristus bisa kan? And you live in him, Dan kita hidup dalam Yesus Kristus. and you function in Dan him, kita berfungsi dalam Yesus and you Kristus. exist because of him. Dan kita eksis karena Yesus Kristus. Therefore, Karenanya, what are you waiting for? kita tunggu apa lagi? Beloved, I'm not playing games with you this morning, Saudaraku, pagi ini saya bukan sedang bercanda dengan saudara. but I am laying a foundation, Tapi saya sedang menaruhkan satu dasar, fondasi. just as the Apostle Paul said.
Seperti yang Paulus katakan, Rasul He Paulus. said, I'm laying a foundation for you, Aku, kata Paulus, sedang menaruhkan suatu dasar bagi and there kalian. is no other foundation except Jesus Christ. Dan Paulus berkata dengan jelas, tidak ada dasar atau fondasi yang lain selain daripada Yesus Kristus. And I'm telling you this morning, Dan pagi ini saya menegaskan pada saudara, Paul has already told you, Rasul Paulus sudah bilang pada saudara, but you weren't listening to him. tapi saudara tidak mendengar omongannya I'm Rasul telling Paulus. you this morning, Pagi ini saya mengatakannya pada saudara, and you may not even be listening to me. dan mungkin saudara juga tidak mendengar, tidak menyimak yang saya katakan ini. And we wonder why we have no effect upon the world. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen tidak bisa memberi dampak pada This dunia? world is not waiting for a better preacher. Dunia ini bukan sedang menantikan pengkhotbah yang lebih hebat. It's waiting for somebody Yang ditunggu oleh dunia ini adalah seseorang to become a demonstration of the Christ that dwells in you. Seseorang yang bisa memperagakan Kristus yang berdiam dalam dirinya itu, mengekspresikan Kristus. Jesus never did a miracle. Yesus tidak pernah melakukan satu mujizat pun. Jesus was the body. Yesus adalah tubuhnya, wadahnya. Christ did the miracle. Tapi Kristus yang di dalam Yesus itulah yang melakukan mujizat-mujizat. In India, about 20 odd years ago, Di India, sekitar 20-an tahun yang lalu, I ministered in a village church, saya melayani di sebuah gereja di kampung. and at the end of the meeting, Di akhir ibadah itu, almost the entire church formed a line for prayer. hampir semua orang yang hadir berbaris ngantri untuk didoakan setelah khotbah. The pastor said to me, he said, these people are waiting for you to pray for them. Dan pendetanya berkata, semua orang ini menunggu untuk didoakan, untuk I said, dilayani. Lord, this is not fair. Dan saya bilang, Tuhan, ini nggak adil. I don't know how to do this. Saya nggak tahu bagaimana caranya memenuhi permintaan atau kebutuhan mereka. Lord, I know you could heal anybody, Saya tahu Tuhan, Engkau bisa sembuhkan siapa saja, but I can't do it. I don't tapi know. saya tidak bisa. Well, as I often say, I fumbled through that one. Dan seperti yang saya katakan, wah saya betul-betul berjuang sebisa saya untuk melewati hal yang mustahil itu. Then I said to my father, Setelah semua selesai, saya bilang kepada Father, bapak saya bilang, Bapak, please do not send me back to a place like this again Bapak tolong jangan utus saya ke tempat model begini lagi until you teach me sampai Engkau telah mengajar saya how to do this. bagaimana caranya melakukan mujizat, katakanlah begitu, menyembuhkan orang. He said, all right, I will teach you. Bapak berkata, oke, aku akan mengajar kamu. There's one verse in the Bible which gives you the whole clue. Dan ada satu ayat dalam Alkitab yang memberikan petunjuk ya, lengkap tentang bagaimana cara melakukan hal ini. It's John chapter 14 and verse 10. Yohanes 14 ayat 10, itu ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-10. And Jesus Christ is telling you here three things. Dan di sini Yesus Kristus mengajar kita tentang 3 hal. The first one, Yang pertama, he says, you must believe that you are in the Father. Yang pertama dia bilang, kalian harus percaya bahwa kalian berada di dalam Bapa. And the Father is in you. Dan Bapa berada di dalam kalian. If you look at verse 20, Kalau saudara lihat ayat 20-nya, you'll see this repeated. saudara bisa lihat perkataan itu diulang. Where John said, in that day, Dan di situ Yohanes berkata, pada hari itu, pada you waktu itu, will know that I, that was Christ, is in the Father. dikatakan di situ, pada waktu itu, pada hari itu, kamu akan tahu bahwa aku, yaitu Kristus, ada di dalam Bapa. You Dan kalian are in me, berada dalam aku, dalam Kristus. and I am in you. Dan aku, Kristus, berada di dalam kamu, kalian. Is that what you believe today? Itukah yang saudara yakini
Yang saudara sadari hari ini? See? This is reality. Nah, inilah realitas. If this morning you only hear the words of Des Walter, Jadi kalau pagi ini saudara cuma mendengar kata-katanya Des Walter, you will leave this meeting exactly as you came in. maka saudara akan pulang dari sini dalam kondisi yang tepat sama seperti sebelum But it saudara is datang. my prayer, Tapi saya sungguh berdoa, my desire, saya punya kerinduan that when I speak that which is the word of the Lord, bahwa ketika saya mengucapkan sesuatu yang merupakan firman the Tuhan, Christ in you Kristus yang dalam saudara itu will suddenly come alive akan menjadi diaktifkan, dihidupkan, and say, bangkit, grab this. dan berkata, tangkap itu. This is God speaking to Inilah you. Allah berfirman kepadamu. And he will speak it into your spirit. Dan Allah akan memfirmankannya, mengucapkannya ke dalam roh di dalam saudara. And you will begin a new journey Dan dengan begitu saudara akan memulai sebuah perjalanan rohani into yang baru. the reality of the Christ. Sebuah perjalanan menuju ke dalam realitas-realitas Kristus. The body is not you. Jadi tubuh saudara bukan saudara. Your body was never created. Karena tubuh saudara tidak pernah diciptakan. Genesis chapter 2 and verse 7. Kejadian 2 ayat 7, The first time we read about the body itu pertama kalinya kita baca tentang tubuh. is in Genesis 2 verse 7. Kejadian 2 ayat 7. And it's the Lord God now Dikatakan sekarang ini Tuhan Allah that is doing something. yang melakukan sesuatu. The Lord God. Tuhan Allah. Who is the Lord God? Siapa itu Tuhan Allah? We know God. Kita kenal Allah. He's the creator of the heavens and the earth. Allah itu pencipta langit dan bumi. That's Elohim. Dia adalah Elohim. But who is this Lord God? Tapi sekarang ada istilah baru, Tuhan That Allah. is Jehovah Elohim. Nah, Tuhan Allah berasal dari kata Yehovah Elohim. And the Jehovah is the man. Dan unsur Yehovahnya itu adalah si That manusia itu. was the Christ, Atau the Kristus. Son of God. Kristus, putra dari Allah. That's who it was. Dialah Yehovah. But now the man and God had become one. Tapi sekarang si manusia di Kejadian 1 ayat 26 dan Allah telah menjadi satu. So now he's called the Lord. Sehingga dia disebut Tuhan Allah atau Yehovah Elohim. And we read in the scriptures Dan kita baca dalam kitab suci that Christ and you are one. bahwa Kristus dan saudara adalah satu. Not two separate people. Jadi bukan Kristus sendiri, saudara Because sendiri, Christ bukan. dwells in you. Karena Kristus itu berdiam dalam Christ saudara. is in you. Kristus ada dalam Christ saudara. is in you. Kristus ada dalam saudara. You see? Therefore, Karenanya, if Christ is in me, kalau Kristus ada dalam and saya, he can stop the storm, dan Kristus itu mampu meredakan badai, then you can do it also. maka saudara yang Kristusnya berfungsi bisa melakukannya juga. I have seen all the miracles of Jesus in my ministry, Saya sudah melihat terjadinya semua mujizat yang pernah Yesus lakukan juga melalui pelayanan saya. Saya lihat itu terjadi. but Tetapi I never did one of them. saya, Des Walter, tidak pernah melakukan satupun dari mujizat yang You know terjadi why I lewat pelayanan couldn't saya. do a miracle for years? Oh, I couldn't see a miracle for years, yeah. Tahukah saudara kenapa lewat pelayanan saya bisa terjadi mujizat-mujizat? It was because I thought God wanted me to do the miracle. Tahukah saudara kenapa saya, Des Walter, sebelum 40 tahun yang lalu, walaupun udah jadi pendeta But puluhan Jesus tahun, Christ. tidak bisa lakukan mujizat? Karena saya pikir Yesus ingin saya sebagai pelayan Tuhan, saya melakukan mujizat. He made it clear to me and showed me Tapi kemudian Yesus menjelaskan pada saya, dia tunjukkan God pada would saya, never ask me to do a miracle. Allah tidak pernah minta saya sebagai Des Walter He said untuk you have to melakukan mujizat. believe that you are in the Father. Dia katakan, kamu hanya perlu percaya atau harus percaya bahwa And the kamu ada Father dalam is in Bapa me. dan Bapa ada dalam kamu. And the words that I speak, he said, are not my words. Kan Yesus juga bilang kan, perkataan yang aku ucapkan bukan perkataanku. If you think this is some sermon that I'm preaching this morning, you are wrong. Kalau saudara pikir pagi ini saya sedang khotbah, saudara keliru.
I have no notes. Saya nggak punya catatan. I didn't know what I was going to be saying this morning when I started here. Waktu mulai berdiri nggak tahu apa yang mau saya katakan. I'm listening to my Father's Jadi voice. sepanjang saya bicara, saya mendengar suara Bapa di dalam Because saya. I know. Karena saya tahu. I know in myself. Saya tahu dalam The diri words saya. of Des Walter go out there and just disappear on the breeze. Perkataan Des Walter kalaupun diucapkan pakai mic begini juga lewat dari tembok udah hilang. But if I say what I'm hearing my Father say, Tetapi kalau sekarang saya mengatakan apa yang saya sedang dengar dikatakan those oleh Bapa, words will perkataan be Bapa itu, spirit and life in you. perkataan Bapa itu adalah roh dan hidup That's di what dalam it'll saudara. be. Itulah yang perlu saya bagikan. So he said, I don't say what I want to say, Jadi Yesus juga bilang, aku tidak mengatakan apa yang aku ingin but katakan. I am saying what Father is saying to Tapi you. aku mengatakan apa yang Bapa katakan And the lewat third aku kepada thing, mereka. Hal yang ketiga, kata He Yesus, said, dia bilang, I do not do the work. Yesus berkata, bukan aku yang melakukan It's pekerjaan-pekerjaan my itu. Father in me that does the miracle. Tetapi Bapakku yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan mujizat-mujizat itu. In India, again, Lagi-lagi di India, I was standing outside a little village church. saya berdiri di depan sebuah gereja kampung, gereja di kampung. I had my interpreter beside me and the pastor was there also. Di samping saya ada penerjemah saya, di sampingnya lagi ada pendeta setempat. And there was a woman walking up the road. Lalu ada seorang wanita menyeberang dari jalan sebelah sana, And she had a baby in her arms. dan dia pegang bayi di lengannya. So I knew by the Spirit that she was going to come directly to me. Dari roh saya tahu perempuan ini sedang menuju kepada saya. So she did. Dan memang betul dia datang pada saya. And she basically just dropped that baby in my arms. Jadi ibu itu begitu datang di depan saya, dia langsung meletakkan bayi yang dia gendong itu ke lengan saya. Here I am holding this baby. Dan sekarang saya memegang bayi itu. And she is talking to my interpreter and the pastor. Lalu si ibu ini bicara pada penerjemah dan kepada pendeta. And said, this baby is 5 days old. Dia bilang, anak saya, bayi saya ini umur 5 hari. But for 3 days, Tapi selama 3 hari terakhir, it has not suckled at the breast. dia tidak menyusu, It has not opened its eyes. nggak melek, It has not cried. nggak nangis, It hasn't moved its arms or legs. nggak menggerakkan tangan It maupun just kaki. lays there. Hanya terbaring saja selama Would 3 hari. you please pray for my baby? Tolong doakan bayi saya, dia bilang. Well, when I was still back in the ministry as a pastor, Kalau saya masih jadi pendeta, I would have said, sure, I'll pray for the baby. saya akan berkata, tentu saya akan berdoa buat bayi. And I would say, Father, Dan oh seandainya saya God, pendeta, saya bilang, Bapak, heal this baby dalam nama Yesus, sembuhkan in bayi the ini. name of Jesus Dalam nama Christ. Yesus. I don't do that Tapi pada anymore. waktu itu, saya sudah tidak lagi pakai Why? gaya-gaya macam Why begitu. not? Kenapa tidak? Because that's crazy. Karena itu konyol. Des Walter telling God what to do. Bayangin, Des Walter ngasih tahu Allah, Allah engkau harus begini, engkau tidak boleh begitu. I don't have any right to tell God what to do. Saya tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. I'm the servant. Saya ini hambanya. God should be telling me what to do. Dia yang mesti perintah saya apa yang harus saya lakukan. So in every situation, Jadi dalam setiap kasus, I'm holding this little baby termasuk kasus ini, saya pegang bayi itu in my heart, not outwardly. dalam hati saya tanpa diucapkan lewat mulut. I'm saying, Saya berkata dalam hati, Father, Bapak, what do you want me to do? apa yang engkau ingin saya lakukan dengan bayi ini, You dengan see? kasus ini? Christ is in me, Kristus ada dalam saya. but he doesn't have any hands. Tapi Kristus yang roh itu nggak punya He tangan. doesn't have a voice that can communicate with the people out Dia there. juga tidak punya suara yang bisa berkomunikasi dengan manusia. So I say, Father, Jadi saya berkata, Bapak, this is your body. ini adalah tubuhmu. Tubuh saya adalah tubuhmu. It belongs to you. Milikmu. You put it together in my mother's womb. Engkau sudah menyatukan bagian tubuh saya You ini di made dalam this kandungan body ibu saya. exactly the way you wanted it to Engkau be. sudah membuat tubuh saya ini tepat seperti yang engkau mau. So I'm holding the baby. Jadi saya pegang bayi itu. And Father says to me, Dan Bapak berkata pada I saya, just want you to hold that baby close to your chest. aku hanya ingin kamu mendekap bayi itu ke dadamu. Which I did. Lalu saya lakukan.
I never said a word. Saya tidak pernah mengucapkan satu kata pun. And the pastors are looking at me. Dan si pendeta liatin saya. And the lady is looking at me. Si ibu yang punya anak juga liatin She's saya. waiting for me to pray for her baby. Dia lagi nungguin kapan ini si pendeta bule mau doain anak saya. And I just stood there. Tapi saya berdiri I aja. never said a word. Tidak pernah ngomong apa-apa saya. Why didn't I say a word? Kenapa saya tidak bicara? Because my father never told me to say a word. Karena Bapak nggak pernah suruh saya ngomong sesuatu. So at a certain point, Jadi setelah beberapa saat, I just handed the baby back to the mother. saya balikin lagi bayi itu ke mamanya. She never said thank you or anything. She just grabbed the baby and went off home. Si ibu juga bingung kali, dia nggak bilang terima kasih, dia ambil bayinya, And dia pulang. people say to me, well, was it dead? Lalu ketika saya bersaksi tentang begini di I said, mana-mana, I'm not a doctor. I don't know whether it was dead. semua orang tanya pada saya, Did it come to life? bayinya mati? Saya bilang nggak tahu, saya bukan dokter. I said, that's not my business. Apa bayinya jadi hidup setelah kamu I doakan? did what my father told me to do. Saya bilang bayi itu mau mati kek, mau hidup kek, itu bukan That urusan is saya. all I was required to do. Tugas saya adalah melakukan tepat seperti yang Bapak The perintahkan. rest. Itu aja. Is up to the Lord. Sisanya urusan Tuhan. So we went home. Jadi akhirnya si ibu itu pulang, kami juga My pulang. interpreter, he wanted to quiz me, but he knew better. He knew he didn't need to ask me anything like that. Ya, si penerjemah saya sebetulnya dia juga pengen tahu kenapa saya bersikap begitu. Tapi dia tahu, dia tidak perlu tanya. But the next morning, Nah, besok paginya, the lady came to the pastor's house si ibu yang kemarin itu datang lagi ke rumah pendeta. and said, would you please say thank you to the pastor that prayed for Dan my dia bilang, baby? tolong kasih tahu sama pendeta yang kemarin doain bayi saya itu. She took the Bilang terima baby kasih. home. Karena waktu saya bawa bayi It itu went to pulang, the breast, it began to bayi itu suckle. mulai menyusu lagi, It opened its eyes. bisa melek, It moved its arms mulai and bergerak legs. tangan kakinya, It did everything a dan baby's normal supposed to seperti do. bayi. Thank you, Lord. Ya, terima kasih Tuhan. I did not do the miracle. Kalau itu dianggap mujizat, bukan Des Walter yang melakukannya. It was my father that did the miracle. Tapi Bapak saya yang melakukan mujizat. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Remember, with the translation, you're only getting half the meaning. Ya, ingat kalau diterjemahkan, message. penerjemah merampok setengah dari khotbah. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Korintus 6 19. And the Apostle Paul says, Rasul Paulus bilang begini, don't you know tidak tahukah kamu that your body bahwa is the temple of God? bahwa tubuh kamu adalah bait Allah? Don't you know your body is the temple of God? Tidak tahukah saudara, tidak sadarkah saudara bahwa tubuh saudara ini Are you adalah hearing this? baitnya Allah? Your body is the temple of God. Tubuh saudara adalah bait atau tempat kediaman Allah. There is no God up in the sky. Sekali lagi saya ulang, tidak ada Allah ngapung-ngapung di luar angkasa. If there ever was a God up in the sky, Seandainya ada makhluk seperti itu di sana, he's got a new address. dia sudah punya alamat baru, udah pindah rumah, pindah tempat kediaman. He lives in you. Sekarang dia tinggal He dalam lives saudara. in you. Dia tinggal dalam He saudara. lives in you. Are you hearing this? Saudara dengar ini ya. God lives in you. Allah berdiam di dalam This saudara. body Jadi tubuh ini is not yours. bukan kepunyaan kita, bukan kepunyaan saudara. This is Ephesians 2 verse 10. Efesus 2 ayat 10 lagi saya ulang. He says, Dia berkata, your body, don't you know your body is the temple of God, sebelumnya Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah which you have because of God, yang kamu miliki karena Allah. and your body does not belong to you. Dan tubuhmu bukan kepunyaanmu. How many people today? Berapa banyak orang zaman sekarang, Well, how many women today berapa banyak wanita zaman sekarang believe that their body is theirs? percaya bahwa tubuh saya adalah kepunyaan saya. And so we spend, or they spend much time making it beautiful. And Jadi mereka menghabiskan banyak waktu, banyak duit untuk mempercantik tubuhnya itu. I'm not saying that's wicked or bad. Saya bukan bilang itu I'm just jahat, telling you, tapi saya mau your katakan body is the body of the Christ. tubuh yang kita miliki ini, tubuh yang kita pakai ini, katakanlah yang kelihatan ini adalah kepunyaan dari Kristus. Now the church
has majored on what Paul says in 1 Corinthians chapter 12. Gereja telah memberi penekanan tidak seimbang pada apa yang Paulus katakan di 1 It's the Korintus 12. church which is the body of Christ. Katakan bahwa gereja itulah yang merupakan tubuh Kristus. Well, if the church is the body of Christ, it's not doing very much. Kalau benar gereja adalah tubuh Kristus, maka artinya tubuh Sickness itu nggak is berfungsi. increasing in the world. Lihat, penyakit sekarang sedang Pain meningkat di and dunia. suffering is increasing. Rasa sakit, penderitaan, The kesengsaraan floods meningkat. are still coming. Banjir masih The berdatangan. volcanoes are still erupting and causing mayhem in many nations. Gunung meletus masih banyak terjadi dan mencelakakan banyak orang. If the church is the body of Christ, God help us. Seandainya gereja adalah tubuh Kristus, Tuhan perlu menolong And yang what namanya about gereja the ini. wars? Who's stopping the wars? Lalu tentang perang, siapa yang menghentikan perang? Many Christians are volunteering to go to the field of war. Bahkan banyak orang Kristen menjadi sukarelawan untuk ikut dalam medan perang. I cannot understand a Christian that wants to go out and kill people. Saya nggak bisa memahami ada orang Kristen mau nembak orang, mau matiin orang. I can't understand that. Saya nggak bisa ngerti itu. I thought we were here to give life, not take life. Setahu saya kita hadir di bumi ini untuk memberikan hidup kepada Your orang body lain, bukan mengambil hidup orang lain. Is the temple of God. Tubuh ini adalah Your body baiknya Allah. is the body of the Christ that dwells in you. Tubuh ini adalah milik dari Kristus yang berdiam di dalam saudara. And I want to tell you, Dan saya mau katakan, every one of you setiap saudara, can do anything Jesus did on the earth. setiap kita bisa melakukan semua yang Yesus pernah lakukan di bumi. When I tell you that I've seen all the miracles of Jesus in my life, Kalau saya katakan saya In my sudah mengalami ministry. semua mujizat yang Yesus lakukan lewat pelayanan saya, I don't tell you that so that you'll think I'm some very special person. saya bukan memaksudkan untuk menyatakan bahwa saya ini orang yang spesial, orang hebat. I know who I am. Saya tahu siapa saya. Remember what he said to Jeremiah? Ingat apa yang dia katakan pada Jeremiah, Yeremia? I knew you before you Aku were sudah conceived kenal in the kamu womb. sebelum kamu dikandung dalam rahim ibu. Before you were born. Sebelum kamu I lahir, knew you. aku udah kenal kamu. But that's not all. Tapi bukan cuma segitu. What else did he say? Apalagi yang dia bilang? He said, I have blessed you. Dia berkata, aku juga telah memberkati kamu. Sorry, I've just forgotten the word. He said, I've sanctified you. That's the Aku word. telah menguduskan kamu. What does it mean Begitu. to be sanctified? Dikuduskan artinya apa? God has set you apart for himself. Dikuduskan artinya Allah telah memisahkan saudara, mengkhususkan saudara untuk dirinya. How many of you people honestly can tell me that God has set you apart for the work of the ministry? Siapa dan berapa dari saudara yang sejujurnya bisa berkata, Tuhan telah memisahkan saya untuk melakukan pelayanan But Tuhan, that's yang not Tuhan mau. all. Bukan cuma itu. What else does he say? Apalagi yang Tuhan katakan? He says, I've ordained you. Dalam bahasa Inggris dikatakan, aku juga telah menetapkan kamu. Well, Mentahbiskan kamu. he must be just talking about pastors. Kita pikir, kalau ditahbiskan itu berarti pendeta-pendeta. See, a pastor's got to be ordained. Kan pendeta mesti ditahbiskan. See, I was ordained Saya dulu waktu jadi pendeta juga because a ditahbiskan. man had to give me a certificate. You Lalu know. ada seseorang yang punya jabatan tertentu harus beri You're allowed sertifikat. to preach to the body of Christ. Sekarang etc. Anda bergelar pendeta, berhak untuk khotbah, begini-begini. God said, Tapi Allah berkata, before you were formed in the womb, sebelum kamu dibentuk dalam I rahim ibumu, set you apart for myself, aku sudah memisahkan engkau and untuk I diriku. ordained you. Dan aku sudah mentahbiskan, He is menetapkan kamu. not talking to pastors. Dia bukan bicara tentang He's pendeta. talking to you. Dia bicara pada semua manusia. You have an ordination of God. Saudara punya tugas, punya misi yang I harus am diemban. ordained of God. Saya juga ditetapkan oleh Tuhan untuk You sesuatu. are ordained of God. Saudara pun ditetapkan Tuhan untuk What to sesuatu. do? Untuk ngapain? To do the will of the Father. Untuk melakukan kehendak Bapa. You do not have to go through a theological cemetery. Dan untuk bisa begitu, saudara tidak harus melalui kuburan yang namanya teologi, sekolah teologi. You don't even need to go through a Bible school. Tidak perlu kursus Alkitab.
Christ dwells in you. Karena Kristus berdiam dalam Your saudara. body, he created, or rather he formed for himself. Dan tubuh ini diciptakan oleh Kristus untuk kepentingan si Kristus These itu. hands Jadi tangan ini are the hands of the Christ. adalah tangannya Kristus. This mouth Mulut ini is the mouth of the Christ. adalah mulutnya Kristus. These feet Kaki ini take the Christ wherever he needs to be. membawa sang Kristus itu kemanapun dia mau pergi. And I preach Dan kalau saya under the divine ordination of God. kalau saya khotbah berdasarkan penetapan And he's ketetapan Allah. talking here Dan di sini dia about berkata, before you were even born. dia berkata tentang hal yang terjadi sebelum kita lahir. God has a plan for your life. Dia sudah punya rencana untuk hidup saudara. God has a plan for every one of Dia you. punya rencana untuk setiap kita. And I want to tell you that plan includes the will of God. Dan saya mau katakan rencana itu mencakup kehendak Allah. And this world Dan dunia ini is never going to know God tidak akan pernah mengenal Allah itu until there's a people on this earth sampai terbentuk satu umat di dunia ini who are a true demonstration of the Christ in action. sampai terbentuk satu umat yang betul-betul menjadi peragaan demonstrasi dari Kristus yang berdiam di dalam mereka. I didn't come to entertain you today. Jadi saya bukan datang untuk mengentertain saudara hari I ini. didn't come here to make you think I know a lot more than you know. Juga bukan untuk so jago, saya lebih hebat, tahu lebih banyak dari saudara. Father said to me, Tapi Bapak berkata pada I saya, want you to lay the foundation of Christ. aku ingin kamu meletakkan dasar-dasar tentang Kristus. Father, the best I know how, Dengan cara yang terbaik yang saya tahu. I have sought to lay that foundation with Saya pagi ini telah berusaha melakukan apa you. yang You were created saya in tugaskan. Christ Jesus. Setiap saudara telah diciptakan di dalam Kristus Yesus. You exist in Dan Christ. kita eksis sekarang ini di dalam Kristus. Remember, Christ is God. Dan ingat, Kristus itu adalah Allah. You function in Christ. Kita berfungsi dalam Kristus. And you exist because of the Dan kita Christ. eksis, ada karena Kristus itu. Oh Lord, help us today. Biar Tuhan menolong kita pagi ini. This has been a shock to some of you. Dan bagi beberapa dari saudara, sharing saya ini mengejutkan. We're going to get way beyond saying, I'm a Christian, Ya, karena kita sudah membahas jauh melampaui sekedar saya orang Kristen. because I gave my heart to Jesus. Saya orang Kristen karena saya sudah mengundang Yesus masuk dalam hati saya. It hasn't been much of you haven't left much of an impression on the world. Ya, dengan menjadi orang Kristen dan sudah mengundang Yesus itu kita belum memberi dampak But if banyak. all of you people Tapi jika kita semua di here sini this morning, pagi ini, all of you, kita semua if you could understand kita bisa your memahami body is the body of the Christ, bahwa tubuh ini adalah kepunyaan Kristus that all of the power of God dwells in you, dan Kristus itu memiliki semua kuasa dalam Allah and dan ada dalam all kita of the knowledge of God dan dwells in semua you, pengetahuan Allah ada dalam kita, and all of the ability of God dwells in you, semua kemampuan Allah ada dalam kita, waiting to become expressed. menunggu untuk terekspresi. If you weren't moving today, Jadi kalau hari ini kita bergerak, if you weren't shaking a little bit, Kalau saudara mungkin goyang-goyang nodding dikit. your head this way or that way, whichever, I wouldn't even know whether you were alive or dead. ya, kalau saudara sama sekali nggak bergerak, saya nggak tahu saudara hidup atau mati. What about God? Bagaimana dengan Allah? He says, Dia berkata, don't you know, Tidak tahukah your kamu body is the dwelling place of God? bahwa tubuhmu adalah tempat kediamannya Allah? Do you realize that God abandoned, if you like, he abandoned the spirit world? Sadarkah saudara bahwa untuk itu kita bisa katakan Allah meninggalkan dimensi roh itu, alam roh itu, And put himself within the man he dan created. menempatkan dirinya di dalam setiap kita. Why? Kenapa? Because if God had remained up in what you call heaven, Karena seandainya Allah nongkrong aja di sebuah tempat yang kita sebut surga nobody itu, would have known him. nggak ada manusia bisa kenal dia. I mean, you can't see him up there. Di sana nggak kelihatan, If di you want sini to aja nggak talk to him, kelihatan. you apa have di to sana. talk very, very loud. Dan kalau mau ngomong juga And harus keras sekali. if he wants to talk to us, he has to talk very loud. Kalau dia mau bicara pada kita juga harus bicara And keras we sekali. can't always hear him. Dan kita nggak selalu bisa dengar dia. But you see,
He's dwelling in you. Tapi sekarang dia berdiam di dalam kita. Your body is that temple of Dan God. tubuh ini adalah tempat God dwells kediamannya. in you. Allah berdiam dalam kita. And that Christ that dwells in you Nah, Kristus yang diam di is dalam the kita same ini, Christ that lived on this earth 2,000 years ago. Kristus yang dalam kita adalah Kristus yang sama yang dulu tinggal dalam tubuhnya Yesus 2000 tahun yang lalu. And when he said to that man, 38 years he was lying there paralytic, couldn't move. Dan ketika Kristus di dalam Yesus berbicara pada orang lumpuh 38 tahun itu di kolam Bethesda, He said to him, pick up your bed. dia berkata, angkat tilammu dan pulang. And I'd like to add a little bit to that story. Dan saya mau tambahin dikit tentang cerita itu. I say, this man did. He picked up his bed and he's off home. Waktu diomongin begitu, orangnya betul-betul bisa berdiri, And angkat tilamnya dan pulang. he knocks on the door. Lalu dia ketok pintu rumahnya. And his father opens the door. Papanya bukain pintu. I'm talking about his earthly father. Ini Pak, maksud saya papanya yang jasmani. He knew that he'd been lying down there by the pool, Si papa tentu tahu bahwa anaknya udah 38 tahun lumpuh terbaring di sungai. waiting Di to pinggir get into kolam. the pool when the waters was troubled, Ya, you know. anak ini 38 tahun nunggu air bergolak lalu bisa masuk. But he couldn't move. Tapi karena lumpuh So dia nggak bisa somebody masuk. else always beat him in. Jadi selalu ada orang lain masuk mendahului dia ke air. But I think he knew someday Tapi saya kira dia tahu bahwa suatu hari he would make it. dia pasti akan bisa sembuh dari kondisinya. So he knocks on the door. His father opens the door. Setelah pulih, dia pulang, dia ketok pintu rumahnya, papanya said- bukain pintu. What are you doing here? Papanya bilang, ngapain lu di sini? You're a cripple. Lu kan orang lumpuh. Your body's all messed up. Tubuh kamu sudah kaku, sudah I nggak left berfungsi. you lying there by the pool of Bethesda. Kenapa kamu nggak tetap terbaring What are di you situ? doing here? Ngapain kamu di sini? He said, there's a man came along. Lalu dia bilang, tadi ada orang datangin saya di And kolam he itu. just told me to pick up my bed and go home. Orang itu suruh saya angkat kasur saya dan pulang. Oh God, help us today. Biar Tuhan tolong kita pagi ini. How many people Berapa banyak in this orang world di today dunia ini sekarang are suffering yang sedang menderita from diabetes, sakit diabetes, cancer, kanker, from all kinds of segala sickness macam and disease. penyakit dan kesengsaraan. 12 months ago, 12 bulan yang lalu, I was in the Philippines saya ada di Filipina and I was ministering to 1,000 Catholics. dan saya melayani 1000 orang Katolik dalam sebuah ibadah di They Filipina. were charismatic Catholics, Ini Katolik karismatik, precious people. orang-orang yang sangat berharga dari There was bagi a Tuhan. sense of reality in those people that I have not seen in many Protestants. Dan ada satu rasa hadirnya realitas dalam kehidupan orang-orang Katolik ini yang saya tidak lihat dalam kehidupan The banyak man- orang karismatik. The man that supports that work Nah, hamba Tuhan yang mendukung pelayanan ini, is a very high congressman in the government. maaf bukan hamba Tuhan, tapi orang yang mendukung komunitas ini And his adalah wife, anggota DPRD setempat yang sangat tinggi jabatannya. was in hospital in Manila. Nah, istri si anggota DPRD ini, istrinya sedang dirawat di rumah sakit di She Manila. had dengue fever, Dia sakit demam berdarah. and her white yeah. blood count had gone way down, dangerously low. Jadi hitungan sel darah merahnya turun sekali, So trombositnya They put her in bahaya. hospital, Jadi dia dimasukkan ke rumah sakit and they put a drip and all the dan things dia that they do. diinfus dan macam-macam. But they could not bring her white blood count up. Tapi dokter tidak bisa menaikkan trombositnya ini And pada kadar normal. they had tried everything. Mereka sudah coba segala macam. I arrived there. Lalu saya tiba di Here was this situ, woman sitting in bed there. wanita itu terbaring di ranjang. And she said, brother, just pray for me. Lalu dia bilang, tolong doakan saya. Well, like I said to you, Seperti yang saya katakan, I didn't say, Father, heal this woman. saya tidak berkata, Bapak sembuhkan orang ini. But I said, Father, Tapi what do saya you want me to do? Bapak, apa yang engkau mau saya lakukan? He said, I just want you to lift this thing off her that is crippling her. Dan Bapak berkata, aku hanya ingin kamu mengangkat hal yang melumpuhkan dia ini, angkat itu atau keluarkan itu dari dia. So he told me to say Jadi Bapak menyuruh saya berkata and quote to her Dan- Isaiah 61 dan verse 1. membacakan Yesaya 61 ayat 1 kepada dia. I said to her, Saya bilang pada ibu itu, the Spirit of the Lord is upon me. Roh Tuhan ada atasku. He has anointed me Dia sudah mengurapi to saya bind up the brokenhearted. untuk membalut orang yang He hancur hatinya. has anointed me Dia sudah mengurapi saya
to set the captives free. untuk memerdekakan orang-orang tawanan. He has anointed me Dia sudah to mengurapi open saya the prison doors to people that have been locked up in sickness, pain, suffering, and death. Dia telah mengurapi saya untuk membuka pintu yang memenjarakan orang dalam kondisi sengsara, penyakit, dan sebagainya. And I said, under that anointing, I release you today. Dan saya berkata, dengan urapan itu, hari ini saya membebaskan kamu. And she bounced out of bed. Dan dia langsung lompat, duduk, I mean, berdiri. literally, it was like, I'm looking, the next minute, she's out of bed. Ya, saya doain dia dalam And she kondisi terbaring, sebentar dia udah she berdiri. came and said, thank you. Dan lalu dia bilang pada saya, terima kasih. I said, don't thank me, you thank the Lord. Saya bilang, jangan terima kasih sama saya, terima kasih He's the pada one Tuhan. that did it. Tuhanlah yang I didn't melakukannya. do it. Saya nggak melakukan apa-apa. She said, well, bless you anyway. Ya, dia bilang, Tuhan memberkati kamu. She wanted to go home. Jadi dia langsung bilang sama suster, mau pulang. The hospital said, no, you can't go home. Dan pihak rumah sakit bilang, nggak She bisa. said, but I'm okay. Dia bilang, tapi saya udah sembuh. They said, well, you have to wait for the doctor. Suster bilang, ibu harus tunggu dokter. And he wouldn't let her go till he took another blood count. Dan dokter tidak mengizinkan ibu ini pulang, dites darah dulu. And I think she told me it went from 22 up to 56. Dan trombositnya naik dari 22 menjadi 56. That's God. Itulah Allah. Any one of you could have done that. Dan setiap saudara Any one bisa of you. lakukan itu. Come on. Ayo, setiap saudara bisa lakukan hal yang sama. Can you understand this? Bisakah saudara pahami ini? Any one of you. Setiap saudara bisa. Christ is in you. Karena Kristus ada dalam saudara. He can do anything. Kristus itu bisa melakukan apa saja. All he needs is a body. Yang dia butuhkan cuma sebuah tubuh. Christ cannot act on his own. Karena Kristus yang roh itu tidak bisa berkarya tanpa tubuh. This is the amazing thing. Inilah hal yang mengagumkan. The Christ who can do anything. Kristus yang mampu melakukan apa saja. It says, by him was everything made that was made, and without him was nothing that was not made. Ya, yang mengatakan bahwa semua yang jadi adalah terjadi karena ada oleh dia. And he dwells in you. Dia yang menciptakan segala sesuatu itu berdiam dalam saudara. This morning, Pagi ini, I want you to hide these things in your heart. saya ingin saudara simpan apa yang saya sharingkan ini di hati saudara. I want you to sit quietly in the presence of God Lalu duduklah merenungkannya di hadirat Tuhan. and begin to speak with your Heavenly Dan Father. mulai bicara pada Bapa saudara. Saying, Father, I want to know you. Dan bilang, Bapak, saya mau kenal engkau, mau tahu engkau. I want to know you. Saya ingin mengenal engkau. I don't want to just walk around and tell people I'm a Christian because I gave my heart to Jesus. Saya tidak mau sekedar bilang sama orang, saya orang Kristen karena sudah menerima Yesus dalam hati saya. I want to be able to say, Tapi saya mau Christ bisa dwells in berkata, me. Kristus berdiam dalam and saya. he functions Dan Kristus itu berfungsi according to how he functioned 2,000 years ago. sebagaimana dia berfungsi 2000 tahun yang lalu lewat Yesus. May God bless you today, Biarlah Tuhan memberkati saudara hari ini, encourage you. meneguhkan saudara. And if I have said something Dan seandainya tadi saya telah mengatakan that sesuatu is a problem for you, yang menimbulkan masalah buat saudara, forget it, will you? lupakan saja. Do not get upset over it. Jangan tersinggung, wah ini kurang ajar ngomong begini-begitu. Because if Jangan. Father doesn't reveal it to you, it's not for you today. Karena kalau sesuatu itu tidak disingkapkan oleh Bapa kepada saudara misalnya, maka si saudara yang itu tidak perlu menerima bagian itu hari ini. Or maybe tomorrow. Mungkin besok dia terima itu, hari ini belum waktunya. God bless you all. Tuhan memberkati Amen. saudara semua. Amin.